Mari kita belajar bersama merayakan kebudayaan, memanen kearifan. Kita bicara tentang Kapitayan. Mungkin Anda pernah mendengar nama Kapitayan atau agama Kapitayan, mungkin tepatnya bukan agama. Kita sebut saja sistem kepercayaan yang berasal dari era Jawa kuno. Ini membuktikan bahwa sebenarnya nenek moyang sudah berketuhanan. Jadi, tidak salah jika sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan. Dalam penelitian Pak Agus Sunyoto dan beberapa peneliti lainnya, memang data tentang sistem kepercayaan Kapitayan ini masih sulit ditemukan. Informasi tentang kepercayaan ini banyak didapat dari serat, babat, atau suluk dari masa yang agak jauh dari kehidupan agama-agama. Dari beberapa tinggalan fosil dan artefak banyak ditemukan tentang adanya kepercayaan purba yang bernama Kapitayan. Mungkin sering dengar Kapitayan dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Kapitayan ini. Kepercayaan Jawa purba. Catatan pertama dari banyak penelitian itu menyatakan sistem kepercayaan model Kapitayan ini diasumsikan menjadi satu kepercayaan yang tersebar di India, Indochina, Tiongkok Selatan, dan lain-lain pada zaman itu. Di Jawa ditandai dengan penemuan artefak seperti dolmen atau tempat meletakkan sajen, menhir, tugu dari batu sebagai tempat penyembahan nenek moyang, sarkofagus, peti jenazah, dan lain-lain. Ini beberapa bukti adanya sistem kepercayaan kuno yang kita kenal sebagai Kapitayan. Pada salah satu penelitian bahkan disebutkan bahwa kepercayaan ini telah berkembang sejak zaman batu. Kalau Anda belajar tentang sejarah ras, ada yang disebut zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Kepercayaan Kapitayan ini sudah ada sejak zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Ini berarti sejak zaman manusia cerdas yang dikenal Homo sapiens, kita sudah beragama, sudah mempunyai sistem kepercayaan. Karena era Paleolitikum menurut hitungan sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini persis sama dengan munculnya Homo sapiens. Ada beberapa temuan Homo sapiens seperti di Tulung Agung, Homo wajakensis, Ngandong, Solo, bahkan ada juga di Flores dan beberapa tempat lainnya. Ini menunjukkan bahwa silsilah kita tersambung sampai era Paleolitikum. Kalau kita baca kitab kuning seperti karya-karya Ibnu Katsir dan lain-lain, keberadaan Nabi Adam itu pada sekitar 6.000 sebelum Masehi. Nah ini menarik ya, jadi kalau kita bicara Kapitayan itu sudah ada 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi, sementara cerita Adam ini 6.000 sebelum Masehi gitu, dan ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam sih. Sementara Homo sapiens menurut para arkeolog sudah ada sejak 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Agama ini telah dijalankan turun-temurun oleh ras Australo-Melanesia atau yang disebut Melayu, jauh sebelum kebudayaan Indus dan kebudayaan Cina datang pada awal abad Masehi. Maka, tak heran jika bangsa kita sangat kuat spiritualitasnya. Karena memang sejak zaman nenek moyang cara berpikirnya sudah fokus pada masalah spiritual. Nama Kapitayan berasal dari nama Tuhannya yang dikenal dengan sebutan Sang Hyang Toyo. Toyo berarti tidak terbayangkan, tidak terjangkau, atau yang disebut absolut, atau mutlak. Maka Sang Hyang Toyo berarti Tuhan yang sifatnya tidak terbayangkan, tidak terjangkau, tidak tergapai oleh panca indera. Konsep yang sangat abstrak ini ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Paleolitikum atau zaman batu tua, dari konsep ketuhanan yang sangat abstrak seperti ini, kemudian istilah Suwung Awang Uwung. Wah, Suwung Awang Uwung. Sebenarnya ini merupakan atribut-atribut ketuhanannya. Belakangan ada banyak buku yang ditulis tentang Suwung. Wah, mungkin ini juga ada kaitannya ya tentang Suwung, atau sekarang mungkin mindful lah, meditasi, ini relate banget. Tapi kalau Anda membuka kamus bahasa Jawa hari ini, kata Kapitayan dipandang sebagai kata yang berasal dari kata dasar pitoyo yang artinya percaya. Dan Kapitayan dalam kamus-kamus bahasa Jawa hari ini berarti kepercayaan atau keyakinan. Mungkin ini ada hubungannya karena dulu memang Kapitayan adalah kepercayaan awal bangsa Jawa.
Jadi di Jawa Purba ternyata udah ada sistem spiritualitas lah gitu. Tokoh yang sangat masyhur pembawa kepercayaan ini adalah Dang Hyang Semar. Kalau Sang Hyang biasanya untuk menyebut sosok setingkat dewa-dewa, sedangkan Dang Hyang adalah manusia yang mempunyai daya, kekuatan, keistimewaan, kemuliaan sebagaimana dewa-dewa. Orang Jawa belakangan biasa menyebut Dang Hyang dengan sebutan simpel yakni Danyang, yang didefinisikan sebagai penunggu satu tempat, roh di satu tempat, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan Dang Hyang Semar ini berasal dari Swetadwipa. Swetadwipa katanya adalah satu benua tenggelam karena banjir besar, sehingga menjadikan mereka mengungsi ke Pulau Jawa. Nantinya ada teori-teori tambahan mengatakan bahwa Swetadwipa adalah mungkin yang kita kenal dengan nama Atlantis. Nah, ini cerita tentang Atlantis yang ada ya, The Lost Atlantis gitu. Dalam beberapa suluk atau babat disebutkan bahwa Dang Hyang Semar punya saudara bernama Hantaga. Namun Hantaga tidak tinggal di Jawa, tapi di negeri seberang atau di luar Jawa. Kalau dalam pewayangan Jawa, figur Hantaga diadopsi menjadi Togog. Semar juga mempunyai saudara lain bernama Manik Moyo atau Manik Maya. Manik Maya menjadi penguasa di alam goib di kediaman para leluhur yang bernama Kayangan. Kayangan adalah tempat para dewa-dewa atau yang disebut Hyang. Tempatnya hal-hal spiritual. Cerita tentang saudara-saudara Semar ini bisa ditemukan di babat-babat atau di suluk-suluk. Ada yang mengatakan bahwa Kiai Semar, Petruk, Nala, Gareng, Bagong adalah tokoh-tokoh spiritual dari agama Kapitayan yang oleh para wali diadopsi menjadi Punokawan atau Punakawan. Tokoh-tokoh ini digambarkan mampu menemani masyarakat kecil tapi memiliki kekuatan yang dahsyat. Bahkan kalau di pewayangan, mereka digambarkan bisa mengalahkan dewa-dewa, tapi hidupnya membaur di kalangan rakyat kecil. Orang Jawa jika ditanya tentang figur Tuhan, mereka akan berkata Sang Hyang Toyo yang memiliki sifat tan keno kinoyo ngopo. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan, istilahnya dalam Islam sering kita dengar dengan kata-kata laisa kamislihi sayun. Artinya, apapun yang terbersit dalam pikiran kita tentang dia pasti bukan dia. Itulah hakikatnya Sang Hyang Toyo. Namun jika tan keno kinoyo ngopo ini mutlak, maka tidak akan ada orang yang bisa mengenali. Akibatnya, tidak ada orang yang bisa mengetahui keberadaannya. Maka untuk bisa dikenali, dia mempribadi mungkin dalam bahasa tasawuf bertajali atau menampakkan dirinya. Namun penampakan dirinya bukan berarti penampakan secara fisik, tapi menunjukkan daya, kekuatan, keindahan, kerapiannya, dan lain sebagainya. Nama dan sifat yang dimiliki Sang Hyang Toyo disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib, yang bersifat adikodrati. Orang Jawa menyebut Sang Hyang Toyo dengan Sang Hyang Tunggal karena kalau tidak bisa disebut sama sekali, maka tidak bisa dipuji, tidak bisa diidentifikasi. Daya yang dimiliki Sang Hyang Tunggal ada yang sifatnya kebaikan, ada juga yang sifatnya keburukan. Keburukan menurut kita, sehingga hidup ini ada positif dan negatif, enak tidak enak, anugerah dan musibah, semua bersifat paradoks. Semua itu daya yang berasal dari Tuhan, Tu atau To, yang berkaitan dengan sifat kebaikan, kenikmatan, anugerah ini oleh orang Jawa disebut Sang Hyang Wenang. Sedang manifestasi untuk keburukan disebut Manik Moyo atau Manik Maya. Ini adalah gambaran teologi Sang Hyang Toyo yang tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo. Ini keren sih, istilah yang keren. Kalau kita mendalami tasawuf, konsep Tu atau To mirip dengan konsep Nur Muhammad. Yang dari situ kemudian manifestasi alam semesta muncul. Ini merupakan dasar pertama. Yang menarik adalah Jawa pada era Paleolitikum, era purba kuno, sudah mempunyai konsep ketuhanan yang sedalam ini. Jadi jauh sebelum cerita Adam, ternyata konsep Jawa sudah punya kesadaran atau spiritualitas yang dalam gitu. Kekuatan Sang Hyang Toyo hadir di berbagai tempat, seperti di batu, pohon, dan banyak di tempat lain. Jadi di balik segalanya itu ada daya ketuhanan.
Karena kalau ada sesuatu yang diasumsikan memiliki daya ketuhanan, maka akan dikaitkan dengan kata tu atau to. Misalnya, watu, tugu, tunggul, tumbak, topeng, toksan, atau yang disebut batu akik, toya, toyo, dan lain-lain. Banyak istilah-istilah agama Jawa yang bisa kita temukan dalam bahasa Jawa yang mengandung kata tu atau to. Dan biasanya ada makna spiritual di baliknya. Sehingga seperti tombak, watu, tunggal, tugu, batu, tertentu oleh orang Jawa dimuliakan dengan dianggap memiliki kekuatan ilahiyah. Orang sering salah paham sehingga menganggap orang pada zaman Jawa zaman dulu tidak pintar karena masih menyembah batu, pohon, monumen, dan lain-lain. Padahal mereka punya sistem teologis yang dalam. Jadi mereka tidak sekadar menyembah batu, mereka bahkan tidak mengenal dewa-dewa. Kalau nantinya ada gambar dewa-dewa, itu karena pengaruh agama Hindu yang datang kemudian karena sebelumnya mereka tidak mengenal dewa-dewa. Bahwa di air ada dewa laut yang disebut Baruna misalnya, sehingga yang mereka yakini itu murni daya ketuhanan yang ada di balik benda-benda tertentu. Banyak kesalahpahaman sejarawan Belanda ketika meneliti hal tersebut. Bahkan sampai hari ini masih banyak buku-buku sejarah yang mengatakan bahwa pokok ajaran dari Jawa kuno adalah animisme dan dinamisme. Seolah-olah mereka menyembah roh dan benda-benda sesuai definisi animisme dan dinamisme. Meskipun memang tampaknya seperti itu, tapi sebenarnya mereka tidak menyembah benda-benda itu. Mereka tidak menyembah mata air, batu, atau pohon. Tapi yang mereka lihat adalah daya ketuhanan di balik semua benda itu. Makanya dalam membaca budaya Jawa, kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang lahiriah saja. Sehingga ketika melihat sesajen, menganggap itu perbuatan mubazir. Karena membuang-buang makanan, padahal maknanya bukan pada makanan itu, tapi ada makna khas Jawa yang lebih dalam dari itu. Penganut Kapitayan dalam menyembah Tuhan, bagi orang awam, ritualnya antara lain adalah sajen. Mereka persembahan atau melakukan persembahan. Mereka melakukan persembahan. Dan sejak dahulu, penganut Kapitayan memberi sajen berupa tumpeng yang sampai hari ini masih ada karena dilestarikan oleh para wali dengan diberi makna yang berbeda. Kalau kita perhatikan, tumpeng juga mengandung kata tu. Selain itu, ada juga tumpi, kue dari tepung, yang kemudian para wali diubah menjadi apem. Para wali mengubah menjadi apem karena ingin memasukkan istilah bahasa Arab afun, yang berarti pemaafan. Sehingga tumpi menjadi tidak populer, kemudian ada tumbu, yaitu wadah makanan yang terbuat dari bambu yang dianyam. Ada juga tuak, yang berarti minuman, tukung, yang hari ini dikenal dengan ingkung ayam. Pada zaman itu, semua dipersembahkan pada Sang Hyang Tunggal, dan biasanya ditaruh di tempat yang dianggap mempunyai kekuatan ketuhanan seperti tungkup, watu, tugu, tunggak, tuk atau mata air, dan lain sebagainya. Selain itu, ada persembahan khusus jika mereka mempunyai permohonan tertentu, ada kepentingan mendesak yang dikenal dengan sebutan tumbal. Tapi kepentingan tersebut sifatnya negatif, seperti tuju atau tenung. Pada kata tumbal juga terkandung kata tu yang menunjukkan ada daya ilahiyah di baliknya. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa daya ilahiyah ada yang positif, ada juga yang negatif. Kalau sajen adalah ritual persembahan masyarakat awam pada tempat-tempat keramat lain dengan para rohaniawan, tokoh agama, mereka menyembah Sang Hyang Toyo di satu tempat khusus bernama Sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpang dengan tutuk atau lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan. Para wali kemudian mengadopsi sanggar menjadi langgar. Oh, di sini nih. Ini kenapa disebut langgar tuh? Ternyata sejarahnya dari sanggar. Sekarang orang menyebutnya musola. Tutuk pada sanggar mirip dengan lubang agak menjorok sebagai tempat imam mimpin sholat. Bagi agama Kapitayan, tutuk ini sebenarnya simbolisasi dari Sang Hyang Toyo, simbol dari kehampaan. Gerakan menyembah bagi rohaniawan ada 5. Gerakan pertama disebut tulajek. Berdiri menghadap kekosongan atau tutuk dengan kedua tangan diangkat sambil khusyuk menghadirkan Sang Hyang Toyo dalam hati yang disebut tutud. Gerakan kedua itu disebut swadikep. Tangan diturunkan bersedekap di dada di atas hati.
Ini merupakan simbol fokus merasakan kehadiran Sang Hyang Toyo di dalam hati. Gerakan ketiga, tungkul, membungkuk, memandang ke bawah. Seperti orang melakukan gerakan ruku. Gerakan keempat disebut tulumpang, bersimpu dengan tumit yang diduduki, sebagaimana gerakan orang melakukan tahiyat. Gerakan kelima, tondem, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Nah, jadi ini gerakan-gerakannya sangat similar sekali ya, dan ini jauh-jauh sebelum agama Islam, mungkin ritual Islam, tapi ini gerakannya sudah sama atau gerakannya similar lah. Orang yang menyembah Sang Hyang Toyo dengan khusyuk dan serius, dia akan mendapatkan anugerah kekuatan ilahiyah. Anugerah yang bersifat positif dinamakan tuah, sedangkan yang bersifat negatif dinamakan tulah. Orang yang sudah memiliki tuah bisa melakukan macam-macam hal yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam. Sedangkan tulah yang dimiliki bisa berbahaya bagi orang yang berlaku sembarangan pada orang tersebut, sehingga bisa terkena kualat. Daya tulah bisa membuat kita sakit atau membuat kita sulit. Dalam sistem masyarakat Jawa kuno, seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki tuah dan tulah. Orang inilah yang berhak menjadi ratu atau datu. Jadi pimpinan bukan keturunan, melainkan karena kualitasnya yang dilihat pertama adalah kualitas religius spiritualnya. Jadi kalau kita kembali ke budaya Jawa kuno ini, bahwa pemimpin tidak dipilih gara-gara keturunannya, tapi dia punya kekuatan tuah atau tulah gitu. Yang ditandai dengan memiliki tuah dan tulah itu sendiri. Orang yang punya tuah adalah yang mampu berkomunikasi langsung dengan yang gaib. Dan orang yang punya tulah bukanlah orang yang sembarangan, karena dayanya bisa mengalahkan dan menyulitkan kita. Jadi raja-raja pada zaman itu dipastikan punya tuah dan tulah. Karena sosok inilah yang dianggap mampu dan berhak menjadi pemimpin masyarakat. Jadi ini menarik ya, bahwa pemimpin bukan masalah anaknya raja, tapi dia punya tuah atau tulah gitu. Jadi bukan masalah hanya keturunan ternyata. Wah, ini sangat menarik nih. Seseorang yang diangkat menjadi ratu, yang dikaruniai tuah dan tulah, semua aktivitasnya pasti tidak sembarangan. Aktivitas tersebut oleh masyarakat biasanya diberi inisial dengan namanya Pi. Jadi tuah dan tulah itu biasanya depan katanya apapun yang dilakukan adanya Pi di situ. Pi adalah perwujudan tuah dan tulah. Sehingga raja dan ratu pada budaya Jawa menyebut dirinya pinakahulun atau pinakulun. Terkadang diringkas menjadi pukulun. Itu menunjukkan diri yang sudah penuh dengan tuah dan tulah. Kalau dia berbicara, ucapannya pasti mulia, maka disebut pidato. Kalau dia mendengar, disebut piharso. Kalau dia mengajar dan ajarannya pasti luar biasa, disebut piwulang. Kalau dia memberi petuah dan petuahnya pasti istimewa, disebut pitutur. Ini banyak pi di depannya ya, dan ini kata-kata ini ternyata kaitannya sama tuah dan tulah. Kalau memberi petunjuk dan petunjuknya sangat bermutu, disebut pituduh. Kalau dia menghukum, disebut pidana. Kalau dia memberi sesuatu bekal yang dijadikan andalan, disebut piandel. Kalau punya kekuatan tersebut, pideksa. Pideksa ini membuat orang yang melihat gentar. Kalau dia meninggal disebut pitara. Seorang ratu Jawa kuno, apapun yang muncul dari dirinya adalah manifestasi tuah dan tulah. Karena ratu Jawa dianggap memiliki kekuatan gaib dari Sang Hyang Toyo. Ratu atau datu tidak bersifat mutlak diwariskan. Sekali lagi ya, tidak bersifat mutlak diwariskan. Dalam budaya Jawa kuno, anak raja tidak mesti jadi raja bila tidak mempunyai tuah dan tulah. Jadi tidak ada pewarisan secara otomatis. Pandangan bahwa anak raja harus jadi raja, dan raja adalah simbol Tuhan, dan lain sebagainya itu muncul setelah agama Hindu masuk. Ada ajaran Bhagavatisme, yaitu tentang seseorang yang menjadi cerminannya raja. Biasanya seseorang menjadi puncak diawali dari wilayah kecil yang disebut Wisaya. Penguasa Wisaya disebut Raka. Seorang raka yang mampu menaklukkan raka-raka yang lain, maka dia akan menduduki jabatan ratu. Jadi menjadi ratu memang murni usaha sendiri. Nenek moyang kita tidak mengenal pemimpin yang diwariskan atau dihadiahkan.
Seseorang harus melalui ujian-ujian yang berat dalam mencapainya untuk menegaskan tuah dan tulahnya. Wah, ini menarik sekali ya. Adaptasi Wali Songo. Nah, ini kaitannya sama adaptasi Wali Songo. Beberapa ajaran kapitayan telah diadaptasi oleh para Wali Songo. Para wali ini begitu ingin membaur dengan masyarakat Jawa agar dalam berdakwah dekat dengan cara berpikir dan pola perilaku dalam hidup masyarakat Jawa. Simbol-simbol kapitayan ini ketika para wali datang sebenarnya sudah banyak tersisih oleh agama Hindu dan Buddha. Bahkan ketika Islam datang, mereka sudah banyak yang tersisih, menyingkir ke gunung-gunung. Sehingga banyak artefak yang ditemukan misalnya di Gunung Klotok atau Gunung Wilis, peninggalan-peninggalan dari kapitayan bahkan banyak yang dibawa oleh Belanda ke Leiden. Dan yang menarik di Leiden ada aliran kepercayaan bernama Hasaka Jawa. Mungkin orang Jawa yang tinggal di sana melanjutkan kebatinan gaya kapitayan. Jadi ajarannya masih ada di Leiden. Mereka tersingkir ketika Singosari Majapahit pada era Buddha masuk. Mereka banyak tersingkir ke pesisir-pesisir selatan tanah Jawa dan daerah-daerah pedalaman. Munculnya Wali Songo sangat memanfaatkan cara berpikir lama yang bersifat spiritual kebatinan. Misalnya, konsep ketuhanan Tan Keno Kinoyo Ngopo, konsep ini persis sama dengan Laisa Kamislihi Saiun, yang berarti tidak sama dengan apapun. Tidak setara dengan apapun. Selain itu, para wali menyebut sholat dengan istilah sembahyang. Seperti tertera pada beberapa suluk Sunan Kalijogo yang menyebut sembahyang dengan maksud sholat karena sembahyang lebih familiar bagi orang Jawa ketimbang sholat. Meskipun sebenarnya sembahyang itu adalah menyembahyang. Walaupun kalau melihat gerakan-gerakan pada sembahyang di kapitayan, mirip gerakannya sama sholat yang tadi kita bahas ya. Jadi ternyata gerakannya mirip juga sih sama sholat. Sehingga masyarakat Jawa lebih mudah menerima, kemudian sanggar menjadi langgar. Meskipun belakangan diganti menjadi musola dan ada pula yang menjadi masjid. Termasuk juga bedug, ada yang mengatakan itu bagian dari tradisi kapitayan. Istilah puasa juga digunakan untuk menggantikan istilah Islam siyam. Tumpengan digunakan untuk menggantikan sodakoh. Para wali memanfaatkan budaya kumpul-kumpul masyarakat Jawa yang sebelumnya mungkin berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, diubah menjadi kumpul-kumpulnya yang berisi zikir, sholawatan atau mengaji. Jadi, jangan heran kalau di desa-desa Jawa banyak sekali ritual macam-macam, seperti kumpul-kumpul yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. Budaya kumpul-kumpul seperti ini khas Wali Songo. Para wali memasukkan makna-makna dan nilai-nilai yang islami pada kegiatan tersebut. Selain itu, ada juga figur-figur dari kapitayan yang diberi makna, dibuatkan cerita baru agar sesuai dengan misi yang dibawa oleh para wali, diantaranya Semar Gareng Petruk Bagong yang dan beberapa lainnya. Para wali menggunakan unsur tradisi spiritual lama untuk menggantikan nilai-nilai makna Islam. 4 kearifan kapitayan yang sampai hari ini masih hidup meskipun Hindu, Buddha, dan Islam masuk. Ini menarik sekali. Yang pertama, Sangkan Paraning Dumadi adalah asal-usulnya kehidupan. Dalam konsep ini lebih mirip innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini khas agama Jawa lama, bahwa hidup ini tidak iseng, tidak asal aja, tidak santai-santai. Hidup ini jelas dari mana dan mau kemananya. Jelas kita berawal dari ranah ilahiyah spiritual dan akan kembali ke sana lagi. Konsep Sangkan Paraning Dumadi inilah yang membuat pribadi orang Jawa tidak materialistis, tidak fokus pada kesuksesan duniawi. Karena mereka tahu di dunia bukan tujuan atau target atau final. Dunia hanya tempat transit sementara. Keren nih, Sangkan Paraning Dumadi nomor 1. Yang kedua, Manunggaling Kawula Gusti adalah bagaimana Tuhan dan hamba yang ilahiyah itu hakikatnya adalah satu. Bahkan dalam konsep Sang Hyang Toyo, segalanya pada akhirnya puncaknya adalah suwung. Suwung itu tidak ada apa-apa. Semua yang kita kejar mati-matian pada akhirnya akan kita sadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Hari ini kita membanggakan atau menangisi sesuatu, pada akhirnya nanti kita akan sadar bahwa semuanya hanya kekosongan. Bahkan yang paling hakiki Sang Hyang Toyo itu sendiri hakikatnya Tan Keno Kinoyo Ngopo, tidak bisa digambarkan. Ketiga, Memayu Hayuning Bawono, merupakan hubungan manusia dengan alam. Sejak lama orang Jawa mempunyai kearifan bahwa kita adalah bagian dari alam. Maka
Kehadiran kita seharusnya memperindah alam semesta dengan cara moral, akhlak, etika, tata krama, atau sopan santun. Jadi orang Jawa sangat perhatian pada sopan santun. Semoga ini tidak hilang. Orang yang tidak terlalu paham kadang-kadang menganggap orang Jawa tidak apa adanya. Karena memang filosofi mereka adalah bagaimana kehadiran mereka membuat dunia ini tambah indah. Maka terkadang ketika tidak senang atau marah luar biasa pada suatu hal, mereka tetap berusaha tampil tersenyum agar tetap enak dipandang. Sehingga orang menganggap orang Jawa tidak terus terang, suka basa-basi, dan lain sebagainya. Padahal memang filosofinya begitu. Membuat kehadirannya tidak menjadi variabel masalah, tetapi menjadi variabel solusi yang memperindah kehidupan ini. Yang keempat, cakra manggilingan adalah bahwa hidup ini berputar, jadi hidup ini dinamis. Seseorang tidak mungkin selalu dalam keadaan susah terus-menerus atau senang terus-menerus. Maka ketika melakukan apapun harus sadar, kalau istilahnya orang Jawa, bolak-baliknya hidup ini semuanya serba sementara dan silih berganti. Dengan 4 filosofi besar ini, maka tidak heran apa saja yang datang ke Jawa bisa diterima, bisa diolah, bisa dikelola. Karena mereka punya sistem nilai yang luas dan terbuka. Sehingga dasar-dasar kearifan spiritual itu sampai hari ini masih hidup. Meskipun sistem kepercayaan berganti dari Hindu menjadi Buddha, lalu menjadi Islam, dan belakangan juga Kristen. 4 nilai ini masih tetap eksis meskipun sebagai bentuk lembaga keagamaan, nama Kapitayan hari ini bisa dikatakan sudah tidak ada. Atau mungkin tinggal beberapa paham-paham pada kelompok-kelompok kecil yang menghidupkan ajaran-ajaran itu. Menarik kita tahu Kapitayan supaya kita juga bisa terbuka, dan seperti biasa prinsip belajar kita adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai kearifan-kearifan untuk membuat kesadaran ini lebih baik lagi. Terima kasih, matur suwun, hatur nuhun.